Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wibiansa. Perkenalkan, nama saya Novi Arya Subagia. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mata kuliah pengujian perangkat lunak dan interaksi manusia dan komputer. Berikut penjelasannya. Pengujian perangkat lunak white box testing. Apa itu white box testing? White box testing atau yang dapat diartikan menjadi pengujian kotak putih adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat hasil input dan output dari perangkat lunak, pengujian white box testing berfokus pada aliran input dan output perangkat lunak. Selanjutnya, persyaratan dalam pengujian white box testing. Yang pertama, mengidentifikasi semua alur logika. Yang kedua, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Yang ketiga, mengevaluasi semua hasil pengujian. Yang keempat, melakukan pengujian secara menyeluruh. Kelebihan, meningkatkan ketelitian dalam mengimplementasikan perangkat lunak, memudahkan dalam menemukan kesalahan atau bug dalam perangkat lunak yang sebelumnya tidak terlihat, memudahkan pengujian karena dilakukan secara menyeluruh sehingga memperkecil terjadinya error, meminimalisir error atau bug karena terjadinya perangkat lunak diluncurkan. Teknik-teknik pengujian. Metode identifikasi yang berdasarkan pada jalur, struktur, atau koneksi yang ada dari suatu sistem ini biasa disebut juga sebagai branch testing karena cabang-cabang dari kode atau fungsi logika diidentifikasikan dan dites, atau disebut juga sebagai control flow testing. Ada dua bentuk basis paths, yaitu zero paths, jalur penghubung yang tidak penting atau jalur pintas yang ada pada suatu sistem. One paths, jalur penghubung yang penting atau berupa proses pada suatu sistem. Yang selanjutnya yaitu contoh white box testing. Menggunakan grafik aliran ini kita dapat menghitung jumlah jalur independen melalui kode. Kami melakukan ini dengan menggunakan metrik disebut nomor siklomatik yang didasarkan pada teori grafik. Cara termudah untuk menghitung jumlah siklomatik adalah dengan menghitung jumlah kondisional predikat diamond dan ditambahkan satu. Dalam contoh di atas ada 5 kondisional, oleh karena itu jumlah siklomatik kami adalah 6 dan kami memiliki 6 jalur independen melalui kode, jadi kita sekarang dapat menghitungnya. Yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 10 properti yang dimiliki oleh orang lain, tidak mempunyai uang untuk sewa. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 6, 10 properti yang dimiliki oleh orang lain membayar sewa. 1, 2, 3, 10 properti yang dimiliki oleh pemain. Yang keempat 1, 2, 7, 10 properti yang tersedia tidak memiliki cukup uang. Yang kelima yaitu 1, 2, 7, 8, 10 properti yang tersedia punya uang tidak ingin membelinya. Yang keenam terakhir 1, 2, 7, 8, 9, 10 properti yang tersedia punya uang dan membelinya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi itulah pembahasan mengenai white box testing. Bagaimana? Apakah kamu sudah paham sekarang? Intinya adalah pengujian kotak putih bertujuan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari perangkat lunak. Pengujian ini memiliki kelebihan seperti dapat dilakukan lebih detail dan menyeluruh sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Akan tetapi pengujian ini memiliki kekurangan seperti pengujian yang dilakukan sangat kompleks sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Wibiansa.
Apa itu black box testing? Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dapat dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menguji perangkat lunak. Berikut ini adalah teknik-tekniknya. Alpair testing. Teknik Alpair testing ini dikenal juga dengan pairwise testing. Pengujian ini digunakan untuk menguji semua kemungkinan kombinasi dari seluruh pasangan berdasarkan input parameternya. Yang kedua, boundary value analysis. Teknik ini berfokus pada pencarian error dari luar atau sisi dalam perangkat lunak. Yang ketiga ada cause effect graph. Berikutnya adalah teknik cause effect graph. Teknik pengujian ini menggunakan grafik sebagai patokannya. Grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error. Selanjutnya, equivalence partitioning. Teknik ini bekerja dengan cara membagi data input dari beberapa perangkat lunak menjadi beberapa partisi data. Selanjutnya ada phasing. Phasing merupakan teknik pencarian bug dalam perangkat lunak dengan memasukkan data yang tidak sempurna. Artisanal array testing. Selanjutnya, teknik ini digunakan jika input berukuran kecil, akan tetapi cukup berat jika digunakan dalam skala yang besar. Yang terakhir, state transition. Teknik ini berguna untuk melakukan pengujian terhadap mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Keuntungan dari black box testing. Penguji tidak harus memiliki pengetahuan tentang suatu bahasa pemrograman. Pengujian dilakukan berdasarkan sudut pandang pengguna. Hal tersebut dilakukan agar dapat menemukan inkonsistensi dalam perangkat lunak. Pengembang dan penguji memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Penguji tidak perlu memeriksa kode. Yang terakhir, memungkinkan penguji dan pengembang bekerja secara independen tanpa mengganggu proses kerja satu sama lain. Kekurangan dari black box testing. Memiliki kemungkinan kesalahan tidak terdeteksi karena kurang teliti dan tidak adanya pengetahuan teknis. Yang kedua, ada bagian back-end yang tidak diuji sama sekali. Yang terakhir, kemungkinan pengujian dilakukan kembali oleh programmer. Jadi kesimpulan dari black box testing ini memiliki kelebihan. Misalnya, penguji tidak harus mengerti bahasa pemrograman untuk membangun perangkat lunak. Selain itu, penguji juga tidak harus memeriksa keseluruhan kode. Namun, pengujian ini juga memiliki kelemahan, karena penguji tidak perlu mengetahui serta memeriksa kode. Ada peluang terdapat kesalahan yang tidak terdeteksi pada bagian kode. Interaksi manusia dan komputer. Penjelasan tentang pulsa token listrik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang token listrik. Di token listrik ini ada kode produksinya, itu seperti itu, produksi September. Di sini ada tombol-tombol nomor 1 sampai dengan 9. Lalu di samping itu ada enter dan juga cancel. Lalu selanjutnya ada tombol pemutus jalur alur listrik. Kode token listrik. Sebuah kode pengisian token listrik yaitu sebanyak 20 digit dan belinya di counter terdekat atau bisa di Alfamart, Indomart. Pengisian pulsa token listrik. 33 75 75 80 80 84 84 67 67 76 76 88 88 56 56 32 32 61 61. Benar. Jika pengisian token listrik sudah masuk, dia akan berwarna tombol hijau seperti ini. Dan jika dia sedang habis,
yang seperti tadi berwarna merah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.